Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Listiawati dari mahasiswi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Di video ini, saya akan membahas mengenai kasus 4 dari buku praktikum Sistem Informasi Akuntansi edisi 2 penerbit Salemba 4. Selamat menonton. Yang pertama, dimulai dari diagram konteks. Pelanggan melakukan pesanan, kemudian Departemen Penjualan menerima pesanan dan membuat 7 slip salinan penjualan. Lalu, 3 slip penjualan dikirim ke bagian gudang, dan bagian gudang membuat voucher jurnal. 3 slip penjualan yang lainnya dikirim ke bagian Departemen Akuntansi. Kemudian Departemen Akuntansi mengupdate jurnal dan buku besar. Untuk penerimaan kas dimulai dari bagian umum yang menerima pemberitahuan pembayaran, kemudian membuat slip setoran dan mengirim slip setoran dan cek ke bank, kemudian bank mengirimkan kembali slip setoran ke Departemen Akuntansi. Yang kedua, diagram arus data yang terdiri dari DFD level 0 sampai level 4. Dimulai dari pelanggan melakukan order yang kemudian diproses dengan mengirimkan pesanan ke Departemen Penjualan yang selanjutnya dibuat salinan penjualan. Selanjutnya, salinan penjualan dikirim ke gudang untuk memproses pengiriman penjualan. Staf gudang kemudian mengirimkan slip dan barang ke bagian pengiriman yang masih satu departemen gudang. Dalam memproses pengiriman penjualan dibutuhkan data persediaan. Slip dan salinan penjualan dikirim ke Departemen Akuntansi untuk menyelesaikan penjualan tersebut, dan Departemen Akuntansi mengupdate jurnal dan buku besar. Untuk memproses penerimaan kas, maka diperlukan data piutang. Kemudian sekretaris bagian umum menerima cek dan slip pemberitahuan, kemudian sekretaris tersebut membuat slip setoran dan bertanggung jawab untuk membawa cek dan slip tersebut ke bank, dan kemudian bank mengirimkan kembali slip setoran untuk dilakukan rekonsiliasi oleh bagian akuntansi. DFD level 1. Pelanggan membuat pesanan, kemudian diproses. Dalam memproses penjualan, dibutuhkan buku pesanan dan data pelanggan. Selanjutnya, dibuat salinan penjualan. DFD level 2, salinan penjualan dibawa untuk dilakukan proses pengiriman. Dalam memproses pengiriman, dibutuhkan data faktur penjualan, kemudian mengeluarkan persediaan dan dibutuhkan daftar persediaan, kemudian pesanan dikirim dan membutuhkan daftar pengiriman, dan salinan pengeluaran persediaan dikeluarkan. DFD level 3, salinan penjualan diperlukan untuk menyelesaikan penjualan sebagai data untuk update jurnal dan buku besar. Kemudian di DFD level 4 ada penerimaan kas, yaitu di mana pertamanya pelanggan membayar piutang, sehingga ketika penerimaan kas dibutuhkan buku piutang, kemudian mengupdate jurnal dan buku piutang, yang selanjutnya menyetor uang dari penerimaan kas tersebut ke bank. Yang ketiga, bagian alir. Departemen Penjualan, bagian tenaga penjualan, mencetak pesanan secara manual, kemudian pesanan penjualan dikirim ke staf administrasi untuk membuat salinan penjualan yang dilakukan dengan komputer. Salinan penjualan dicetak sebanyak 7 salinan. 3 salinan dikirim ke staf gudang, 3 salinan dikirim ke staf akuntansi, dan 1 salinan disimpan di file Departemen Penjualan. 3 salinan yang dikirim ke staf gudang yaitu salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan untuk arsip. Ketika bagian gudang menerima 3 salinan tersebut, maka barang terkait diambil dan staf gudang akan memperbarui buku pembantu persediaan dan mencetak voucher jurnal. Voucher jurnal kemudian dikirimkan ke bagian akuntansi. Salinan untuk pengeluaran persediaan
Slip pengepakan dan barangnya akan dikirim ke bagian pengiriman. Satu salinan dari pesanan penjualan tersebut akan disimpan di bagian gudang oleh staf gudang. Bagian akuntansi menerima faktur, salinan untuk buku besar, dan salinan untuk file dari pesanan penjualan tersebut. Setelah menerima 3 salinan ini, file komputer jurnal penjualan akan diperbarui dan voucher jurnal akan dicetak. Faktur, salinan untuk buku besar, dan salinan untuk file kemudian dimasukkan ke dalam file sementara hingga bagian akuntansi menerima salinan pengeluaran persediaan dari bagian pengiriman. Nah, ketika bagian akuntansi sudah menerima salinan pengiriman ini, maka staf penagihan akan menetapkan harga dan menagih piutang. Salinan untuk file kemudian disimpan di bagian akuntansi dan salinan pengeluaran persediaan akan dikirimkan ke bagian penjualan. Tempat salinan tersebut disimpan dan dalam file pesanan terbuka. Salinan untuk buku besar dari pesanan penjualan itu kemudian digunakan untuk memperbarui buku pembantu piutang melalui komputer. Kemudian ikhtisar piutang usaha akan dicetak. Salinan untuk buku besar akan disimpan, voucher jurnal persediaan dan penjualan bersama dengan ikhtisar piutang usaha kemudian akan digunakan untuk memperbarui akun pengendali buku besar melalui komputer serta kemudian akan disimpan. Kelemahan dari sistem pengendalian internal yaitu tidak ada kontrol barang yang keluar sehingga tidak bisa dipastikan barang yang keluar sesuai dengan pesanan atau tidak. Dan saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internal yaitu harus dilakukan pengecekan kembali barang yang akan dikirimkan ke pelanggan agar tidak terjadi kesalahan pengiriman. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video ini.